Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa lagi meskipun masih secara online seperti ini ya. Dan Ustaz harap semoga anak soleh-soleh sekalian di rumah beserta ayah bundanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa kepada Allah semoga kita senantiasa dimudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa sebelum melaksanakan pembelajaran terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya mari kita lanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak soleh-soleh sekalian, sekarang mari kita mulai ya bagian terakhir atau bagian ketiga dari penulisan huruf hijaiyah. Sekarang kita masuk ke huruf fa sampai huruf ya. Huruf fa sampai huruf ya. Baik, silahkan disimak baik-baik ya. Baik, yang pertama huruf fa ya. Penulisan huruf fa seperti ini. Pertama kita bentuk kepalanya, menulis dari kiri ke kanan. Kemudian bentuk ekornya seperti huruf ba. Titik. Jadi kira-kira di sini ada ruang ya, ada ruang seperti ini ya. Jadi jangan sampai seperti ini. Nah, kalau begini tidak ada ruang di sininya ya. Jadi harus dikasih ruang seperti ini ya. Seperti menulis huruf ba. Jadi ketika menulis huruf ba sebenarnya harus ada ruang juga begitu ya. Nah, sini ada ruang ya. Kemudian selanjutnya huruf qaf. Huruf qaf bentuk kepalanya sama seperti huruf fa, bentuk kepalanya dari kiri ke atas, kemudian ke kanan. Kemudian selanjutnya untuk ekornya dia lebih kecil daripada huruf fa, lebih pendek daripada huruf fa. Dia ekornya sama seperti huruf sin, ekor huruf sin yang terakhir. Nah, dia sama ekornya seperti huruf sin yang ini ya, ekornya yang ini ya. Titik, dan usahakan dia ekornya lebih rendah daripada kepalanya. Gitu ya, untuk huruf qaf. Baik, selanjutnya huruf kaf. Huruf kaf bentuk kepalanya seperti ini. Kepalanya boleh ditulis di awal, boleh di akhir ya. Kepalanya, kemudian tulis huruf garis lurus ke bawah seperti huruf alif. Jangan sampai ke bawah, jangan sampai menyentuh garis, supaya ketika menulis langkah selanjutnya bisa dimiringkan seperti ini.
sama seperti huruf ba atau huruf fa ini ya. Kemudian kita bentuk hamzah di dalamnya, tapi bentuknya bukan seperti hamzah ya, tetapi dia lebih mirip ke seperti huruf S, berbentuk huruf S begini. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Ini huruf kaf. Selanjutnya kita ke huruf lam. Huruf lam bentuk seperti ini, garis lurus seperti ini. Kemudian ekornya bentuk seperti huruf qaf atau seperti huruf sin ya, semiring seperti ini. Kemudian bentuk kepalanya. Kepalanya Ustadz bilang seperti yang Ustadz bilang tadi, boleh ditulis di awal, boleh juga di akhir ya. Seperti ini ya untuk huruf lam. Kemudian huruf mim. Selanjutnya huruf mim. Untuk huruf mim, penulisannya bentuk kepalanya dari sini ya, bentuk kepalanya dari kiri ke atas, kemudian turun ke bawah. Misalkan lebih rendah, yang sebelah kanan ini lebih rendah daripada yang sebelah kiri. Kemudian bentuk seperti ini. Kemudian ekornya dari sini, ambil dari sini. Nah, seperti ini. Ini huruf mim. Ini ya. Ada 2 huruf mim. Tapi untuk sementara, untuk hari ini, untuk pertemuan kali ini cukup satu saja ya yang dipelajari dulu. Selanjutnya huruf nun. Huruf nun bentuknya baik. Huruf mim ada 2 ya. Pertama mim yang seperti ini, kemudian ada juga mim yang ada ekornya dia ke bawah. Dia cara penulisannya tulisnya seperti ini. Kemudian turun ke bawah, bentuk seperti alif. Ya, jadi kepalanya ambil dari sini, dari kiri ke kanan, kemudian turun ke bawah seperti ini, membentuk seperti alif. Silahkan ditulis, boleh dipilih yang mana ya, mana yang disuka, mim yang ini atau yang ini. Boleh pilih salah satunya, atau kalau mau tulis dua-duanya juga boleh, silahkan. Ya, itu huruf mim. Sekarang kita masuk ke huruf nun. Huruf nun bentuk seperti ini. Sama seperti ekornya huruf qaf atau ekornya huruf sin. Ya. Yang kasih titik kira-kira jangan terlalu dekat dari sini, kira-kira agak ke atas seperti di sini. Ini nun ya. Baik, selanjutnya huruf H. Untuk huruf H, caranya tulis seperti ini dulu. Pertama, seperti membentuk huruf dal. Ya. Kemudian miringkan. Kemudian ketika menulis ke atas, usahakan agak ada bengkok seperti ini ya. Kemudian lanjutkan dari sini ke atas, kemudian ke bawah. Nah, seperti itu. Gitu ya. Ini huruf H. Jadi huruf H tadi pertama tulis seperti huruf dal. Kemudian bentuk seperti ini. Ketika narik ke atas, usahakan ada dia bengkok sedikit seperti ini. Dan ke atas lagi, kemudian bentuk seperti ini. Ini huruf H. Baik, selanjutnya huruf lam alif. Lam alif
Pertama tulis seperti ini, seperti alif ya, tapi jangan sampai menyentuh garis paling bawah, supaya bisa dimiringkan seperti ini. Nah, kemudian bentuk alifnya tarik dari sini, kemudian bengkokkan begini. Kemudian bentuk kepalanya seperti ini, kemudian alifnya bentuk hiasan seperti ini, gitu ya. Ini huruf lam alif, dan ini huruf lamnya, ini huruf alifnya. Baik, selanjutnya huruf hamzah. Huruf hamzah menulisnya kepalanya seperti ini, kemudian selanjutnya menulis seperti ini. Usahakan ini lebih ke depan daripada kepalanya. Kira-kira sama seperti huruf ain, kepalanya huruf ain ya. Seperti itu ya. Selanjutnya huruf ya. Huruf ya tulis seperti ini dulu. Kemudian ke kanan. Ketika ke kanan jangan melebihi kepalanya ini ya. Kemudian ke bawah membentuk ekornya sama seperti huruf nun atau huruf qaf. Huruf nun atau ekornya sin, atau huruf qaf ya, ekornya huruf qaf. Kemudian kasih titik seperti itu. Kemudian terakhir kita kasih harokat. Jangan lupa harokatnya dari atas ke bawah, kemudian diagak miringkan ya, kemudian agak miringkan. Ya, seperti inilah tata cara menulis huruf fa sampai huruf ya. Selanjutnya silahkan ditulis di buku tulisnya. Mohon maaf, ternyata ada huruf yang Ustadz lupa tulis, yaitu huruf waw. Jadi setelah huruf na atau setelah huruf nun seharusnya huruf waw ya, antara huruf na atau nun sama huruf ha yaitu huruf waw. Ini yang Ustadz lupa tulis ya. Baik, untuk tata cara penulisannya silakan diperhatikan. Pertama menulis kepalanya seperti ini, sama seperti kepalanya huruf fa dan huruf ko ya. Kemudian menulis ekornya. Ekornya sama seperti huruf ro, begini, sama seperti huruf ro. Jadi dia berada di bawah garis seperti itu ya. Jadi buat kepalanya seperti ini, kemudian bentuk ekornya sama seperti huruf ro seperti itu ya. Kemudian beri harokat. Baik, anak soleh-soleh sekalian, itu tadi tata cara menulis huruf hijaiyah, huruf fa sampai huruf ya. Sekarang tugasnya, perhatikan baik-baik. Sekarang tugasnya yaitu pertama, tetap Ustadz ingatkan untuk latihan terlebih dahulu. Silakan latihan terlebih dahulu sebelum menulis tugasnya. Silakan dilatih dulu supaya tujuannya dilatih, ini ditulis dulu supaya tidak takut salah ya. Ini silakan ditulis, silakan dilatih sehingga terbiasa, sehingga sudah menjadi biasa. Baru setelah itu silahkan ditulis di buku tulisnya, yang tugasnya yang akan dikumpulkan silahkan ditulis di buku tulisnya, yang sudah bagusnya, yang sudah benarnya
sebanyak 5 baris. Ditulis sebanyak 5 baris, dan kemudian selanjutnya buku tulisnya dikumpulkan sama Ustaz. Jadi sekarang tidak ada yang di video, bukan kirim video, tapi setelah ditulis di buku tulis, selanjutnya dikumpulkan. Ya. Jadi untuk tugas terakhir ini silakan ditulis di buku tulisnya sebanyak 5 baris, kemudian dikumpulkan sama Ustaz. Seperti itu ya. Yang penting yang perlu diperhatikan yaitu tata cara penulisannya ya. Usahakan tata cara penulisannya seperti yang Ustaz ajarkan di video tadi. Seperti itu ya. Tujuannya Ustaz kirim video itu sebelum-sebelumnya itu Ustaz ingin mengetahui bagaimana tata cara penulisannya. Karena sekarang dikumpulkan tugasnya, jadi Ustaz tidak melihat bagaimana tata cara penulisannya. Jadi sekarang yang Ustaz nilai cukup hasilnya. Ya, yang Ustaz nilai cukup hasilnya. Seperti itu, Ustaz tunggu. Dan itu saja. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz ucapkan syukran. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.